Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Go Back Lover. Drama ini bercerita tentang kehidupan dua siswa SMA yang bernama Shen Xingru yang diperankan oleh Xu Ruhan dan juga Lu Xingyang yang diperankan oleh Lee Yunru. Nah, jadi Xingru ini tidak tinggal bersama orang tuanya, melainkan tinggal bersama keluarga Xingyan gitu. Jadi sejak SMA si Xingru ini dia tuh pindah sekolah dan tinggal bersama dengan teman ayahnya yang itu adalah keluarganya si Xingyan. Nah, keduanya ini seangkatan sehingga mereka ini bisa berhubungan dengan baik. Bahkan Xingru ini sering membantu Xingyan yang mengalami kesulitan belajar. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka itu sering menghabiskan waktu berdua dan membuat Xingyan jatuh hati kepada Xingru. Nah, Xingyan berniat melamar Xingru, hanya saja lamaran tersebut ditolak. Nah, setelah lulus SMA, keduanya kemudian berpisah dan mereka ini bersekolah di universitas yang berbeda gitu teman-teman. Nah, mereka ini sempat menjalin hubungan gitu ketika mereka SMA, bahkan mereka ini sangat sweet gitu. Jadi ketika si Xingru ini sakit gitu, tanpa basa-basi si Xingyan ini langsung memesan tiket pesawat untuk bisa mengunjungi si Xingru gitu teman-teman. Nah, kemudian ketika masih kuliah ini hubungan mereka ini juga sempat kandas gitu, dan akhirnya setelah sekian lama mereka ini bertemu kembali dalam sebuah aplikasi dating gitu teman-teman. Nah, jadi mereka melakukan kencan buta dan tanpa mereka ketahui ternyata mereka berdua ini saling bertemu gitu. Nah, dari situlah kemudian mereka menjalani cinta yang lebih dewasa gitu. Nah, di sini mereka ini menjalani sebuah kayak variety show gitu teman-teman, dan itu sudah cukup terkenal gitu. Nah, ketika mereka sedang melakukan wawancara, si Xingyan ini pamit kepada teman-temannya yang lain untuk pergi untuk membeli kue gitu. Nah, di perjalanan mobil yang dia tumpangi, dia itu menggunakan mobil temennya karena mobilnya sendiri itu sedang ada di bengkel, dan mobilnya ini nggak bisa direm gitu teman-teman, padahal itu benar-benar belokan yang cukup curam gitu, belokan yang cukup tajam, dan dia itu tidak bisa mengerem mobilnya yang menyebabkan dia harus mengalami kecelakaan. Nah, sementara orang tuanya ada di luar negeri, jadi yang merawat si Xingyan ini adalah teman-temannya dan juga si Xingru gitu. Nah, untungnya Xingru dan juga teman-temannya yang lain itu benar-benar menganggap Xingyan ini sebagai keluarganya gitu. Jadi bukan hanya menganggap dia sebagai teman gitu teman-teman. Jadi mereka benar-benar sangat memperhatikan si Xingyan. Bahkan di sini Xingru tidak mau pulang selama berhari-hari, dia menunggu sampai Xingyan ini bisa siuman gitu karena dia sangat mengkhawatirkan kondisinya si Xingyan. Jadi Xingyan ini sudah melakukan operasi, namun di bagian kepalanya itu belum dilakukan operasi dan masih harus dilakukan observasi lebih lanjut apakah diperlukan atau tidak gitu. Nah, selama beberapa hari menunggu itu, si Xingyan ini juga mengalami koma gitu teman-teman. Dan dokter itu mengatakan bahwa Xingyan ini bisa aja berada dalam kondisi yang berbahaya bagi kondisinya gitu. Makanya di sini si Xingru ini benar-benar nggak mau pulang dan dia terus mau berada di sisinya si Xingyan gitu. Dan ini Xingru dia tidak bisa makan ataupun tidur selama beberapa hari karena kondisinya Xingyan yang belum menunjukkan tanda-tanda yang baik gitu. Bahkan dia tuh hanya beberapa kali ketiduran dan kebangun gitu teman-teman. Nah, di sini si Xingru ini menangis dan dia sangat memohon kepada Xingyan untuk bisa bangun kembali gitu teman-teman. Dia itu sangat mencintai si Xingyan. Dia memohon kepada Xingyan agar Xingyan ini bisa bangun, namun si Xingyan ini tetap tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan siuman gitu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Xingru ini ekspresinya itu sudah benar-benar putus asa banget menunggu Xingyan ini bangun. Dia tuh sambil menangis terseduh-seduh dan memohon agar Xingyan ini bisa segera siuman gitu teman-teman. Nah, jadi di sini dia itu hanya menemani Xingyan sendirian karena peraturan di rumah sakit itu hanya boleh satu orang yang menginap untuk menemani pasien. Jadi teman-temannya yang lain itu sudah pulang gitu teman-teman. Jadi di sini si Xingru juga mengingat beberapa momen kebersamaan dia dengan Xingyan yang sangat romantis gitu. Jadi mereka ini benar-benar melengkapi satu sama lain
Jadi kan mereka memang sudah tinggal bersama sejak SMA gitu. Jadi kayak bonding di antara mereka itu sudah sangat kuat gitu. Mereka saling mengkhawatirkan satu sama lain dan mereka saling ada saat salah satunya butuh gitu. Teman-teman mereka itu saling melengkapi lah gitu. Makanya di sini si Shinguru itu sangat frustasi banget melihat kondisinya Xingyan karena dia takut dia tidak bisa bertemu dengan Xingyan lagi. Nah, ini adalah momen dating kencan butanya itu dan mereka tanpa sengaja bertemu satu sama lain. Jadi itu adalah pertemuan mereka setelah putus dari pacaran mereka yang kuliah itu, teman-teman. Dan Xingyan ini bener-bener cowok yang semua love language kayaknya ada di dia gitu. Jadi dia itu dalam hari itu juga ketika si Shingru ini sudah mengeluh kangen, dia itu bisa langsung memesan tiket perjalanan yang tercepat gitu, teman-teman, dan dia langsung menemui si Shingru gitu. Dan Shingru butuh apapun, Xingyan ini selalu sigap untuk bisa membantu si Shingru gitu. Makanya di sini Shingru itu merasa Xingyan itu adalah dunianya dia gitu. Makanya dia sangat frustasi ketika melihat kondisi Xingyan. Nah, jadi di sini Xingyan ini sudah mulai siuman gitu, teman-teman. Dan Shingru itu sangat terharu ketika Xingyan ini siuman karena dia merasa bahwa Xingyan ini mungkin sudah tidak akan bisa bangun lagi gitu, teman-teman. Makanya dia itu di sini makin menangis. Jadi ketika si Xingyan ini sudah siuman, Shingru ini malah makin menangis yang terseduh-seduh gitu. Makanya di sini Xingyan itu sudah bilang agar Shingru ini berhenti untuk menangis dan berhenti untuk bersedih gitu. Namun sepertinya air matanya Shingru ini benar-benar sudah tidak bisa tertahan lagi gitu. Dia itu benar-benar menangis sejadi-jadinya di depan Xingyan, dan Xingyan mengatakan bahwa kondisinya itu baik-baik aja gitu. Jadi dia tuh nggak perlu sesedih itu gitu, teman-teman. Shingru juga meminta Xingyan untuk berjanji agar kedepannya Xingyan tidak boleh meninggalkan Shingru lagi, dan ini adalah terakhir kalinya Xingyan membuat Shingru ini khawatir gitu, teman-teman. Dan di sini Xingyan menceritakan bahwa dia itu selama tidurnya yang beberapa hari yang koma itu dia tuh mimpi cukup panjang. Nah, jadi keduanya ini merupakan sosok yang sudah cukup terkenal karena mereka berada di masuk ke dalam variety show gitu. Makanya di sini ketika ada suster, ada perawatnya, mereka itu menjaga sikap agar tidak terlihat dekat gitu, teman-teman, karena itu bisa menjadi spoiler tentang kisah mereka di variety show-nya itu. Jadi dia itu menjaga sikap agar tidak terspoiler gitu, karena beberapa orang tahu kalau mereka itu putus dan mereka adalah teman masa kecil gitu. Jadi mereka belum tahu kalau misalnya Shingru dan Xingyan ini sudah balikan gitu. Makanya ketika ada susternya yang semula tangannya Shingru ini memegang tangannya Xingyan, Xingyan itu langsung melepas genggaman tangannya gitu. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.